Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad ar-Rifai wa Syekh Bahai bin al-Syabandi wa Syekhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, sebuah majelis yang menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dan menerima setiap amal soleh yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia secara mutlak, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga untuk para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita langsung pada pembahasan al-wajibat al-qalbiyah. Bagian yang ketiga dari kitab Mukhtasar Abdullahil Harari Al-Kafil Li'ilmiddin ad-Daruri. Al-wajibat al-qalbiyah, bagian akhir. Mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-wajibatul qalbiyatuh. Utawi iki iku bab nerangaken pira-pira kewajiban al-qalbiyatu kang bangsa ati. Faslun ai hadza faslun, utawi iki iku bab utawi iki iku fasal suwiji. Minal wajibatil qalbiyatil imanu billahi wa bima jaa 'anillahi wal imanu bi rasulillahi wa bima jaa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam.
Minal wajibati iku setengah sangking pira-pira kewajiban al-qalbiyati kang bangsa ati al-imanu utawi iman billahi kelawan Allah wa bima lan kelawan barang jaa kang wis teka anillahi sangking apa ma anillahi sangking Allah wal iman lan iman bi rasulillahi kelawan rasulillah wa bima lan kelawan barang jaa kang wis teka apa ma an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, seperti yang telah kita jelaskan di awal pertemuan kita dalam mempelajari kitab ini, bahwa kitab Mukhtasar Abdullahil Harari ini berisikan ilmu-ilmu fardhu ain yang meliputi 3 bagian dari ilmu agama, yaitu ilmu fardhu ain dalam akidah, ilmu fardhu ain dalam ibadah atau dalam fikih, dan ilmu fardhu ain dalam akhlak atau tasawuf. Nah, malam hari ini kita memulai pembahasan bagian ketiga dari kitab ini, yaitu ilmu fardhu ain yang berkaitan dengan akhlak tasawuf, yaitu berkaitan dengan kewajiban-kewajiban hati. Ada kewajiban-kewajiban yang harus atau wajib dilakukan oleh hati. Jadi sifatnya qalbiyah atau sifatnya batiniyah. Yang ini tidak terlihat karena letaknya di dalam hati, tetapi hukumnya adalah wajib untuk dilakukan oleh hati kita. Mu'allif rahimahullah, yaitu Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah, beliau mengatakan di antara kewajiban hati adalah iman kepada Allah dan beriman dengan sesuatu yang datang dari Allah, beriman kepada Rasulullah dan beriman dengan sesuatu yang datang dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajiban pertama dan yang paling utama dari hati, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Allah dan Rasulnya ini merupakan afdalul a'mal, merupakan afdalul a'mal, amal perbuatan yang paling utama. Kenapa? Karena iman kepada Allah dan Rasulnya ini adalah yang pertama kunci untuk masuk ke dalam surga. Iman kepada Allah dan Rasulnya adalah kunci untuk masuk ke dalam surga. Seseorang yang mati dalam keadaan beriman, maka dia akan masuk ke dalam surga sebanyak apapun dosa yang pernah dilakukannya. Jika seseorang itu masuk neraka karena dosa-dosa yang dilakukannya, tetapi selama dia mati dalam keadaan mukmin, dia tidak akan abadi di dalam neraka. Jadi seseorang akan selamat dari keabadian di dalam neraka manakala seseorang mati dalam keadaan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Nabi ditanya oleh sebagian para sahabat tentang afdalul a'mal, beliau mengatakan afdalul a'mali imanun billahi wa rasulihi. Amal perbuatan yang paling utama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Rawahul Bukhari. Ini alasan yang pertama. Kemudian yang kedua,
al-imanu billahi wa rasulihi, iman kepada Allah dan Rasulnya, itu adalah syarat sah dan diterimanya amal soleh. Syarat sah dan syarat diterimanya amal soleh. Amal ibadah apapun, amal soleh apapun, amal kebaikan apapun, itu baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dilakukan oleh seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kebaikan sebanyak apapun atau sebesar apapun, jika dilakukan oleh orang yang kafir, maka amal tersebut tidak bernilai pahala indallah, tidak sah dan juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira." Barang siapa yang beramal soleh, baik dia itu laki-laki maupun perempuan, wahwa mu'min, dan syaratnya dia adalah orang mukmin, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan sedikit pun mereka tidak dizalimi. Artinya setiap amal kebaikan yang dilakukannya akan dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sebab itu mereka akan masuk ke dalam surga sama sekali tidak dizalimi. Ini apabila amal soleh itu dilakukan oleh seorang mukmin. Sebaliknya, jika amal-amal tersebut dilakukan oleh orang yang kafir, sebanyak apapun kebaikan, sebesar apapun amal soleh, maka tidak menjadi amal soleh baginya, maka tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang kafir misalnya membangun masjid, maka nggak diterima oleh Allah. Ada orang kafir membangun pondok pesantren, menyantuni anak yatim, membantu fakir miskin. Ada orang kafir melaksanakan sholat, berpuasa, mengeluarkan zakat, maka tidak akan sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab syarat diterimanya amal soleh, pelakunya, orang yang melakukannya, dia harus seorang mukmin. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah suatu ibadah kecuali setelah mengenal zat yang wajib disembah, yakni setelah mengenal Allah, artinya setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena itulah maka al-imanu billahi wa rasulih itu afdalul a'mal secara mutlak. Secara mutlak. Tidak ada amal yang lebih utama dari al-imanu billahi wa rasulih. Nah, untuk itulah maka yang paling utama kita pelajari itu adalah tentang al-imanu billahi wa rasulih. Nah, yang pertama dan yang paling utama harus kita pelajari adalah ilmu tentang Allah dan Rasulnya. Pengetahuan tentang Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama kali harus kita pelajari. Tentang iman kepada Allah, tentang iman kepada Rasulnya. Karena ini adalah ra'sul mal. Ini adalah modal bagi kita untuk beramal soleh. Ketika seseorang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan keimanan yang benar, berdasarkan akidah ahli sunnah wal jamaah, maka
setiap amal soleh yang dilakukannya sekecil apapun akan sah dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang mukmin misalnya dia di jalan ada batu kemudian dia menyingkirkannya dengan niat lillahi taala, dia akan mendapatkan pahalanya. Seorang mukmin bertemu dengan saudaranya sesama muslim, kemudian dia menyapa, mengucapkan salam kepadanya, mengatakan assalamualaikum karena Allah, maka akan diterima dan berpahala. Dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Seorang mukmin misalnya bertemu dengan saudaranya sesama muslim, kemudian dia tersenyum untuk idkhalus surur, agar temannya senang, maka dia akan mendapatkan pahala. Jika lillahi ta'ala dia melakukannya, dia akan mendapatkan pahala. Itu jika yang melakukannya mukmin. Tetapi jika yang melakukannya kafir, orang kafir, tadi kita telah sampaikan, sebesar apapun, sebanyak apapun, amal itu tidak akan sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang wajib pertama kali kita pelajari adalah tentang al-imanu billahi, al-imanu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang apa makna al-imanu billah? Apa maknanya beriman kepada Allah? Kapan seseorang dikatakan beriman kepada Allah? Seseorang dikatakan telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia telah meyakini tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, dan adanya Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Saya ulangi lagi, seseorang dikatakan telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apabila dia telah meyakini dengan keyakinan yang mantap tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, dan adanya Allah tidak seperti adanya makhluk, tidak serupa dengan makhluk. Maka orang tersebut dikatakan telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Unsur yang pertama apa? Meyakini dengan keyakinan yang mantap tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Allah itu ada. Seseorang yang ragu-ragu apakah Allah itu ada atau tidak, ada atau tidak, ada atau tidak, maka dia bukan mukmin. Orang tersebut bukan mukmin. Seorang mukmin enggak ragu sama sekali tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak ada keraguan. Kalau masih ada keraguan tentang adanya Allah di dalam hati seseorang, maka orang tersebut belum disebut mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Kalau ada keraguan dalam hatinya, dia mengatakan dalam hatinya Allah itu ada apa enggak ya, ada apa enggak ya, ada apa enggak ya, maka dia bukan orang mukmin, dia bukan muslim, dia bukan mukmin, dia bukan muslim. Seorang muslim meyakini tanpa ragu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kenapa kita tidak ragu tentang adanya Allah? Karena ada buktinya.
Karena adanya Allah itu ada buktinya, ada dalilnya. Apa itu? Yaitu adanya alam semesta ini. Adanya makhluk, adanya alam semesta ini. Adanya bumi dengan segala isinya, adanya langit dengan segala isinya, adanya manusia dengan berbagai macamnya, adanya tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam jenisnya, adanya binatang dengan berbagai macamnya, adanya langit, adanya matahari, adanya bintang-bintang, adanya lautan, adanya bulan dan sebagainya. Seluruh makhluk ini, seluruh alam semesta ini semuanya membuktikan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena akal kita mengatakan adanya tulisan pasti ada yang menulis. Adanya bangunan pasti ada yang membangun. Adanya pukulan pasti ada yang memukul. Adanya perubahan pasti ada yang merubah. Gak mungkin sesuatu itu berubah dengan sendirinya. Tidak mungkin sesuatu tulisan itu ada tanpa ada yang menulisnya. Tidak mungkin ada pukulan tanpa ada yang memukulnya. Nah, jika kamu misalnya malam hari tiba-tiba ada sesuatu yang memukul kamu, ada pukulan di belakang, maka apa yang kamu katakan dalam otak kamu, dalam pikiran kamu, pasti kamu akan mengatakan siapa? Pertanyaan adalah siapa ini? Siapa yang mukul saya? Siapa? Kenapa akal kita mengatakan siapa yang mukul saya? Karena akal kita mengatakan ada pukulan pasti ada yang memukul. Ketika kita melihat misalnya bangunan yang megah, yang indah misalnya, kemudian kita takjub dengan bangunan itu, maka apa yang ada dalam akal kita? Akal kita akan mengatakan siapa ini yang membangun? Kok bisa semegah dan seindah ini? Demikian juga sebaliknya, apabila kita melihat bangunan yang baru dibangun seminggu sudah retak semua, sudah mau roboh, miring lagi, maka pasti dalam akal kita mengatakan siapa yang membangun ini? Kok kayak begini kualitasnya dan seterusnya. Kenapa ada pertanyaan siapa? Karena akal kita mengatakan ada bangunan pasti ada yang membangunnya. Kalau misalnya tadi kitab ini saya taruh di sini, kemudian saya keluar. Setelah keluar ternyata kitab ini ada di sini misalnya. Pasti saya akan mengatakan siapa yang merubah ini. Kenapa? Karena ada perubahan, pasti ada yang merubahnya. Adanya langit, pasti ada yang mengadakannya. Adanya bumi, pasti ada yang mengadakannya. Adanya manusia, pasti ada yang mengadakannya. Adanya bintang, bulan, pasti ada yang mengadakannya. Adanya binatang, adanya tumbuh-tumbuhan, pasti ada yang mengadakannya. Dari tiada menjadi ada. Maka yang mengadakan itu pasti ada. Yang menciptakan itu artinya yang mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada, itu pasti ada. Karena sesuatu tidak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada yang mengadakannya dari tiada menjadi ada. Maka sang pencipta yang mengadakan makhluk dari tiada menjadi ada, itu pasti ada. Dan pencipta alam semesta itu namanya adalah Allah. Sang pencipta alam semesta ini yang mengadakan langit dengan segala isinya, bumi dengan segala isinya, itu namanya adalah Allah. Dari mana kita mengetahui bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah? Yaitu dari berita para nabi. Para nabi mulai dari nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam,
sampai dengan Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mengkhabarkan, memberitahukan kepada umat manusia bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kita harus meyakini, untuk beriman seseorang harus meyakini tanpa ada keraguan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Gak ada peluang untuk meragukan adanya Allah. Meskipun kita gak bisa melihat zat Allah di bumi ini, tetapi buktinya terlalu banyak yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim tidak ragu sama sekali tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang mukmin dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adanya tidak seperti adanya makhluk. Adanya Allah tidak seperti adanya makhluk. Karena yang mengadakan pasti tidak serupa dengan yang diadakan. Orang pendekatannya, orang yang membuat meja apakah sama dengan meja? Nggak sama. Orang yang membuat mikrofon ini apakah sama dengan mikrofon? Kepalanya kayak begini, kemudian kakinya begini. Enggak. Orang yang membuat kursi apakah sama dengan kursi? Tidak sama. Orang yang membuat rumah ini apakah sama dengan rumah ini? Orang yang membuat kopiah ini apakah hitam kayak kopiah ini? Enggak. Yang membuat pasti beda dengan yang dibuat. Nah, yang membuat pasti berbeda dengan yang dibuat. Anna yushbihul khaliqu makhluqahu. Karena itulah maka tidak mungkin sang pencipta menyerupai ciptaannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan manusia gak mungkin serupa dengan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan binatang gak mungkin serupa dengan binatang. Allah yang telah menciptakan matahari, bintang, bulan tidak mungkin serupa dengan bintang, bulan, matahari. Allah yang telah menciptakan cahaya tidak mungkin serupa dengan cahaya. Allah yang telah menciptakan malaikat tidak mungkin serupa dengan malaikat. Allah yang telah menciptakan makhluk seluruhnya tidak mungkin serupa dengan makhluk seluruhnya. Ini untuk beriman seseorang harus meyakini itu. Secara akal nggak mungkin sang pencipta menyerupai ciptaannya. Karena itulah, karena Allah tidak serupa dengan ciptaannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kita yakini dia ada tanpa tempat, ada tanpa arah, dia bukan benda, tidak memiliki bentuk dan ukuran, dan tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk lainnya. Kenapa? Karena kalau dikatakan dia bertempat, sama dengan semua makhluk. Apa ada makhluk yang gak bertempat? Semua makhluk pasti bertempat. Saya makhluk, saya bertempat. Kalian semuanya makhluk. Kalian semuanya bertempat, menempati ruangan kosong. Setiap kita itu makhluk dan setiap kita itu bertempat. Mikrofon ini makhluk, dia bertempat. Lampu ini makhluk, dia bertempat. Cahaya ini makhluk, dia bertempat. Kamu lihat di luar sana, gelap atau terang? Gelap, berarti cahaya lampu bertempat di dalam rumah, di dalam aula. Sedangkan gelap bertempat di luar. Karena gelap juga makhluk, dia bertempat. Cahaya makhluk, dia bertempat. Angin makhluk, dia bertempat. Di sini ada angin, karena di atas saya ada kipas angin. Sementara di pojokan sana nggak ada angin, panas.
nggak ada angin. Berarti angin bertempat di sini, tidak bertempat di sana. Makhluk seluruhnya bertempat. Allah tidak serupa dengan makhluk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bertempat. Allah ada tanpa tempat. Kemudian tempat itu adalah makhluk, ciptaan Allah. Tempat itu adalah ciptaan Allah. Bumi, tempat, dia ciptaan Allah. Langit, tempat, dia adalah ciptaan Allah. Arsy, dia adalah tempat, dia adalah ciptaan Allah. Kalau ciptaan Allah artinya dia adanya berpermulaan. Artinya dulu dia nggak ada. Dulu bumi nggak ada, kemudian menjadi ada karena diadakan oleh Allah. Langit, arsy dulu nggak ada, kemudian diciptakan, diadakan oleh Allah. Sebelum adanya tempat, sebelum Allah menciptakan arsy, sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, sebelum Allah menciptakan tempat-tempat yang lain, Allah telah ada. Tanpa bumi, tanpa langit, tanpa arsy, tanpa tempat. Dan setelah Allah menciptakan bumi, langit, arsy, dan tempat-tempat yang lainnya, Allah tidak berubah. Allah tetap seperti semula sebelum terciptanya tempat. Sebagaimana sebelum terciptanya tempat, Allah ada tanpa tempat, dan begitu juga setelah terciptanya tempat, Allah tetap seperti semula ada tanpa tempat. Kana Allahu wala makan wa huwal ana ala ma alaihi kan. Nah, Al-Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan demikian. Hadirin rahimakumullah. Ketika seseorang telah meyakini tanpa ragu bahwa Allah itu ada, dan adanya Allah tidak seperti adanya makhluk, maka dia telah mengenal Allah dan dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika seseorang masih ragu tentang adanya Allah, maka dia bukan muslim. Tetapi jika seseorang yakin tanpa ragu akan adanya Allah, tetapi dia menserupakan Allah dengan makhluknya, mengatakan Allah itu berupa jisim, memiliki kepala, kaki, tangan, anggota badan. Dia meyakini Allah bertempat di atas arsy, bersemayam di sana, bertempat tinggal di atas langit, maka orang tersebut bukan mukmin. Nah, orang tersebut hukumnya bukan mukmin. Kenapa? Karena dia mensifati Allah dengan sifat makhluk. Karena dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Artinya dia meyakini Allah itu makhluk, bukan khaliq. Nah, ini penting untuk kita perhatikan betul-betul agar iman kita ini benar. Nah, jangan sampai melenceng iman kita. Jangan sampai kita ragu terhadap adanya Allah. Jangan sampai kita menserupakan Allah dengan makhluknya. Karena itu bertentangan dengan keimanan berdasarkan imannya Nabi dan para sahabatnya, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini perlu diulang-ulang, perlu disampaikan berkali-kali, karena banyak syubhah yang dilontarkan pada masa sekarang yang kemudian menjadikan orang ragu-ragu terhadap adanya Allah atau ragu-ragu terhadap kemahasucian Allah dari menyerupai makhluk. Ada orang-orang Wahabi yang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Ada orang-orang, sebagian orang meyakini Allah bertempat di atas langit. Ada sebagian yang meyakini Allah bertempat di dalam hati, zatnya.
Ada sebagian orang yang meyakini Allah bertempat di mana-mana. Ada sebagian orang yang meyakini Allah itu menyatu dengan tubuh seorang wali. Ada sebagian orang yang meyakini Allah itu adalah alam semesta ini. Dan seterusnya. Dari akidah-akidah yang menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah yang bertentangan dengan keimanan yang benar. Maka ini harus dipegang erat-erat, jangan sampai berubah akidah kita, jangan sampai terpengaruh oleh akidah-akidah yang menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita lanjutkan. Wa bima jaa'a 'anillah. Dan kita juga wajib beriman dengan sesuatu yang datang dari Allah. Yaitu berupa syariat Islam yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Kita wajib meyakini Al-Quran dan kebenaran dari Al-Quran. Semua yang telah diajarkan di dalam Al-Quran, maka itu adalah sebuah kebenaran, wajib kita membenarkannya. Wal imanu bi Rasulillah. Kemudian kita wajib beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah artinya kita meyakini tanpa ada keraguan bahwasanya Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf, yang mana beliau berasal dari suku Quraisy, kabilah termulia dari kabilah-kabilah Arab. Beliau itu adalah hamba Allah dan utusan Allah untuk seluruh manusia dan jin. Itu namanya beriman kepada Rasulullah. Saya ulangi lagi, beriman kepada Rasulullah artinya kita meyakini tanpa ada keraguan sama sekali bahwasanya Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf, yang beliau itu berasal dari suku Quraisy, kabilah Arab yang termulia. Beliau itu adalah hamba Allah dan utusannya Allah untuk seluruh manusia dan jin. Itu namanya iman kepada Rasulullah. Bahwa adanya seorang laki-laki namanya Muhammad, kita tidak ragu sama sekali. Kita tidak ragu sama sekali karena semua orang mengatakannya dengan mutawatir. Bukan hanya orang Islam yang mengatakan bahwa pada 15 abad yang lalu ada seseorang di Arab namanya Muhammad. Semua orang tahu. Semua orang memberitahu akan adanya itu. Bahkan orang kafir juga ada yang menulis buku mengakui tentang keberadaan, tentang pernah hidupnya seorang laki-laki mulia bernama Muhammad. Makamnya juga ada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Kita bisa menziarainya, kita bisa melihatnya, makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nggak diragukan tentang adanya seorang laki-laki mulia bernama Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf, yang berasal dari suku Quraisy. Kemudian bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, kita juga meyakininya tanpa ragu. Saya ulangi lagi, bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, utusannya Allah untuk seluruh manusia dan jin, kita juga tidak meragukannya. Kenapa kita tidak meragukannya? Karena banyaknya mukjizat yang menunjukkan tentang hal itu. Banyaknya mukjizat yang menunjukkan tentang hal itu. Sebagian mukjizat
terjadi pada masa lalu dan sampai kepada kita secara mutawatir. Telah diceritakan pada setiap generasi, dari generasi ke generasi berikutnya, diceritakan tentang mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan masa sekarang. Selain itu, ada mukjizat Rasulullah yang sampai sekarang tetap ada dan tetap menjadi mukjizat beliau, yang menunjukkan kebenaran risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, kitab suci, kitabullah yang dibawa oleh, yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membenarkan pengakuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah. Al-Quran sampai sekarang tetap menjadi mukjizat. Buktinya, nggak ada satu orang pun yang mampu membuat Al-Quran semacam Al-Quran. Nggak ada satupun yang membuat satu surat seperti Al-Quran. Nggak ada satupun yang bisa melakukannya. Yang membuat satu ayat semacam Al-Quran, nggak ada satupun yang bisa melakukannya. Di saat Al-Quran diturunkan, ketika itu orang-orang Arab dalam puncak peradaban Arab, dalam puncak kemahiran mereka dalam sastra Arab. Mereka pun kemudian tunduk dan mengakui bahwa Al-Quran bukan kalamun nas, bukan kalamul bashar, bukan perkataan manusia, tetapi dia adalah kalamullah. Dan pada generasi berikutnya sampai dengan masa sekarang, gak ada satu orang pun yang bisa membuat seperti Al-Quran. Satu ayat pun tidak mampu. Gak ada yang mampu membuat ayat yang semacam Al-Quran. Apakah gak pernah ada yang nyoba? Sudah berkali-kali orang mencoba membuat kayak Al-Quran, tapi gagal, gak akan bisa membuat seperti Al-Quran. Ini menunjukkan apa? Al-Quran bukan kalam manusia, Al-Quran kalamullah, dan Al-Quran datang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, utusan Allah untuk seluruh manusia dan jin. Adanya mukjizat-mukjizat itu menunjukkan bahwa Muhammad betul-betul Rasulullah, betul-betul utusan Allah untuk seluruh manusia dan jin. Maka kita umat Islam sama sekali tidak ragu tentang risalahnya Nabi Muhammad, tentang diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah untuk seluruh manusia dan jin. Sama sekali kita tidak meragukannya. Itulah mukmin. Itulah seorang mukmin. Jika seseorang ragu terhadap kerasulan Nabi Muhammad, maka dia bukan mukmin. Kalau seseorang mengingkari kerasulan Muhammad, maka dia bukan mukmin. Seorang mukmin, dia beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hanya seseorang itu beriman kepada Allah, tetapi tidak beriman kepada Rasulullah, maka dia bukan mukmin. Sebaliknya, seseorang beriman kepada Rasulullah tetapi tidak beriman kepada Allah, maka dia juga bukan mukmin. Karena seorang mukmin, dia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Tidak bisa dipisahkan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Dua-duanya itu harus ada pada diri seseorang untuk seseorang disebut dengan mukmin.
wa bima jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga wajib beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu syariat Islam yang diturunkan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kita wajib mempercayai dan membenarkan semua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena setiap yang keluar dari mulut mulia Rasulullah adalah wahyu dari Allah, maka kita harus membenarkannya. Setiap sesuatu yang disampaikan oleh Nabi itu wahyu dari Allah. Karena itu nggak ada jalan lain selain kita membenarkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah Muhammad berbicara berdasarkan hawa nafsu. Tidak ada lain perkataan itu kecuali wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau. Karena wahyu dari Allah, maka pasti benarnya. Maka kita wajib membenarkan setiap apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Baik itu berupa berita tentang hal-hal yang telah terjadi di masa yang lalu, yaitu tentang awal mula terciptanya makhluk, tentang kisah para nabi, tentang kisah umat-umat terdahulu. Nabi sudah menyampaikannya, maka wajib kita membenarkannya. Meskipun seandainya nggak ada bukti-bukti yang menunjukkan tentang hal itu. Meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan tentang hal itu, wajib kita membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah tentang hal itu. Atau tentang masalah halal dan haram. Rasulullah mengatakan ini halal, ini haram, maka wajib bagi kita untuk membenarkannya. Sesuatu yang telah dikatakan Nabi itu halal, maka kita wajib mengatakan halal. Sesuatu yang telah dikatakan Nabi itu haram, maka kita wajib mengatakannya haram. Tidak boleh kita untuk mendustakannya. Tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Nabi, dan tidak boleh kita menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Nabi. Kalau Nabi mengatakan haram, ya kita bilang haram, meskipun kita belum bisa meninggalkannya. Kalau Nabi mengatakan halal, maka kita katakan halal. Jangan berkata sebaliknya. Nabi bilang halal, kamu bilang haram. Itu namanya enggak membenarkan Nabi. Kalau dia tidak membenarkan Nabi, maka dia bukan muslim, dia bukan mukmin. Maupun tentang sesuatu hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Rasulullah menceritakan tentang tanda-tanda kiamat. Ada tanda-tanda kecil kiamat. Seluruhnya sudah terjadi, terbukti semuanya. Apa yang telah disampaikan oleh Nabi semuanya terbukti. Kalaupun belum terbukti, kita pun wajib membenarkannya. Tetapi ternyata semuanya sudah terbukti terjadi. Hanya satu tanda kecil kiamat yang belum terjadi, yaitu Al-Mahdi, lahir dan munculnya Al-Mahdi. Tinggal satu tok yang belum terjadi dari sekian puluhan atau bahkan ratusan tanda kecil kiamat. Semuanya apa yang disampaikan Nabi, semuanya terjadi. Tinggal satu tok. Pasti yang ini juga akan terjadi. Nabi juga telah mengkhabarkan tentang tanda besar kiamat. Tentang akan munculnya Dajjal, tentang akan turunnya Nabi Isa, tentang akan munculnya Ya'juj, Ma'juj,
dan seterusnya dari 10 tanda besar kiamat, kita juga wajib untuk membenarkannya. Rasulullah juga memberitahukan bahwa di alam kubur ada azabul qabr, ada nikmat kubur. Di sana ada su'alul malakain, pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Kita wajib membenarkannya. Meskipun kita nggak pernah lihat ada orang diazab di dalam kuburnya. Meskipun kita nggak pernah melihat ada orang mendapatkan nikmat di dalam kuburnya. Meskipun kita nggak pernah melihat secara langsung ada mayit ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Tapi kita percaya 100% tanpa ada keraguan bahwa itu ada. Kadang kemarin dikuburkan, 2 hari kemudian dibuka, kok tetap mayitnya. Nggak ada perubahan. Nah, meskipun begitu kita tetap percaya tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur. Karena memang berada di alam yang berbeda, sehingga tidak terlihat di alam dunia. Tidak terlihat di alam dunia. Meskipun terkadang Allah memperlihatkannya sebagai pelajaran bagi umat manusia. Ada sebagian orang setelah dikuburkan, nggak lama dibuka, sudah gosong semua, terbakar badannya. Ada, ditemukan seperti itu. Itu satu-satu Allah memperlihatkannya sebagai pelajaran bagi kita. Tetapi pada umumnya Allah tidak memperlihatkannya kepada kita di alam dunia. Tentang adanya kiamat, al-ba'tsu, al-hasyru, adanya sirat, adanya hisab, semuanya telah dikhabarkan oleh Nabi. Maka kita wajib untuk mempercayainya. Adanya surga, adanya neraka, adanya pahala, adanya siksa, kita wajib untuk mempercayainya. Surga itu ada, neraka itu ada. Nggak ragu kita terhadap hal itu. Kenapa nggak ragu? Allah sudah menyampaikannya di dalam Al-Quran. Rasulullah sudah menyampaikannya dalam hadis-hadisnya. Dan kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala tadi di awal bahwa Allah itu ada, bahwa Allah adalah Tuhan pencipta alam semesta ini. Karena itu kita tidak meragukan tentang adanya hal-hal tersebut yang telah dikhabarkan oleh pencipta alam semesta ini. Wong yang menciptakan surga yaitu Allah, yang menciptakan neraka yaitu Allah, memberitahukan surga itu ada, neraka itu ada. Lalu bagaimana kita mengingkarinya? Yang memberitahukan bahwa surga dan neraka bukan manusia, bukan si fulan atau si fulan. Allah yang memberitahukannya dalam Al-Quran. Maka bagaimana yang menciptakan mengatakan ada, kemudian kita mengatakan nggak ada? Nggak masuk di akal kita. Maka kita percaya surga dan neraka itu ada karena Allah telah menyampaikannya. Rasulullah yang setiap ucapannya wahyu dari Allah juga telah menyampaikannya kepada kita. Maka kita tidak meragukan tentang hal itu. Hadirin rahimakumullah. Demikian pengajian kita pada malam hari ini. Ini penting sekali untuk kita perhatikan dengan sebenar-benarnya tentang kewajiban hati yang pertama. Seterusnya kita akan ngaji ini dulu. Kemudian mungkin kita akan kembali lagi. Ini tadi ceritanya kita bingung sampai di mana karena kita sudah istirahat 1 bulan lebih ngaji kitab Mukhtasar dalam bab fikih. Ini sampai di mana? Sehingga kita ambil keputusan, kita ambil bagian ketiga dulu, kita selesaikan, nanti kita baru kembali pada materi fikih yang belum kita baca. Mari kita tutup ngaji kita dengan doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin nabiyyi rahmah. Ya Muhammad ya Rasulullah, inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatina lituqadda lana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma bijahin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam antarzuqana ru'yata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-lailah wa fi kulli layali ya arhamar rahimin. Wa antarzuqana ziyarata qabrihi syarif wa syafa'atahu yawmal qiyamati ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma ja'alna wa ahlana wa zawjatina wa auladana wa banatana wa masyayikhana wa talamidhana wa jama'atana ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh.